Dan saudara, tim Damkar kembali mengevakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga Jumat malam tadi, tim Damkar mengevakuasi 7 jenazah. Dua korban terakhir ditemukan di lantai 8 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Evakuasi akan dilanjutkan hari ini. Dan saat ini, puing-puing reruntuhan di lantai 7 hingga 9 harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pencarian korban. Tim evakuasi hari ini masih berjalan, namun tadi kita sudah menemukan 2 kantong lagi untuk korban dan sudah dibawa ke DVI. Nanti tim DVI yang akan menentukan untuk korban seperti apa, karena memang kondisinya sudah tidak bisa dikenalkan. Polisi sudah memeriksa 7 saksi peristiwa kebakaran Glodok Plaza yang terjadi Rabu malam. Saksi diperiksa mulai dari orang yang pertama kali melihat sumber api, petugas keamanan diskotik, pengelola gedung hingga manajemen diskotik. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai 9. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena tim Puslap 4 belum bisa melakukan pemeriksaan mengingat kondisi gedung yang belum stabil. Untuk pemeriksaan saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini tuh. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat hall yang sudah nggak dipakai. 4 kantong jenazah kembali ditemukan pasca kebakaran Glodok Plaza yang terjadi Rabu malam. Total sudah 7 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Pada proses evakuasi hari ketiga, tim Damkar bersama tim Lat4 Polri menuju lantai 8 dan melakukan evakuasi korban kebakaran. Setelah jenazah ditemukan, tim kembali menuju lantai dasar yang kemudian dibawa masuk ke ambulans yang akan menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Kasih Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syarifuddin menjelaskan, evakuasi menjadi sulit akibat area kebakaran yang sangat luas. Kesulitannya karena sekali lagi areanya sangat luas, kemudian lantai atap dari lantai 9 itu sudah rubuh, tertutup, yang spandek dan seng itu tertutup areanya. Kemudian ada sekat-sekat ruangan juga, kabel dan segala macam. Jadi kita untuk sulit untuk evakuasi. Jadi perlu penataan. Akhirnya kita bagi beberapa tim untuk menyisir sejengkal bagian-bagian daerah yang untuk dicari evakuasi korbannya. Selain pencarian yang dilakukan, BPBD DKI Jakarta juga terus membuka posko bagi warga yang merasa anggota keluarganya hilang. Pihak BPBD berusaha mengkonfirmasi warga jika ternyata anggota keluarganya sudah ditemukan selamat. Kami juga menunggu konfirmasi dari yang melaporkan korban hilang nih. Apakah mungkin saja ya kita berharap yang bersangkutan itu sebetulnya sudah pulang tapi tidak update lagi ke sini gitu. Jadi petugas dari Disgul Karmat sedang proses menelpon ya kepada yang melaporkan kemarin yang menganggap keluarganya ini belum pulang gitu. Sedang dikonfirmasi lagi yang nomor yang ditinggalkan itu gitu. Hingga saat ini masih ada 14 orang yang dilaporkan hilang. Tim gabungan mendirikan posko di 2 lokasi untuk pihak keluarga, yakni di Glodok Plaza dan Rumah Sakit Polri Jakarta. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Dan untuk mengetahui penanganan pasca kebakaran dan pencarian korban, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Suara Zani di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat pagi Suara. Suara, bagaimana proses pagi hari ini? Kemarin malam sudah ada jenazah lagi yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Lalu bagaimana update-nya?
pagi ini. Ya, sampai di pagi hari ini memang dari tim Damkar dan tim gabungan akan berencana melakukan pencarian orang hilang ini di Sabtu pagi, tetapi belum dapat dipastikan pukul berapa mereka akan memulai pencarian orang hilang karena sampai saat ini masih dalam proses pembersihan, masih clear area dan ini akan dilakukan di Sabtu pagi ini. Dan dari semalam memang dikatakan oleh tim Damkar ini adanya proses pembersihan reruntuhan oleh pengelola gedung. Artinya di sini akan memudahkan nantinya jika pembersihan sudah dilakukan, memudahkan tim Damkar dan tim gabungan untuk melakukan pencarian orang hilang. Karena reruntuhan yang sangat penuh dan atap-atap yang rubuh ini memang menjadi penghambat begitu ya, karena kesulitan untuk membuka akses jalan, untuk membuka dan mencari pencarian orang hilang ini dikendalakan oleh reruntuhan yang menutupi akses jalan. Dan memang sampai Jumat malam ini terdapat 7 jenazah yang ditemukan dan ini sudah diproses evakuasi oleh tim Damkar dari lantai 7, 8, dan 9. Ini kemudian sudah dikirimkan juga ke RS Polri untuk dilakukan otopsi begitu. Dan sampai saat ini pencarian orang hilang masih terus berlangsung dan targetnya memang di 14 orang hilang tersebut karena belum ada laporan baru lainnya yang masuk di pos Kotis untuk yang melaporkan terkait keluarga atau rekannya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Jadi sampai saat ini belum ada tambahan terkait orang hilang yang dilaporkan gitu. Kemarin di Jumat sore pukul 6 sore ini ada penambahan 3 kantung jenazah turun. Ini ada 2 jenazah yang ditemukan dan kemudian dievakuasi menuju RS Polri dan 1 kantung lainnya ini merupakan barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik ini akan digunakan oleh polisi untuk mengidentifikasi dan untuk menyelidiki terkait kebakaran Glodok Plaza ini. Dan jika mengatakan kendala, ini memang ada di struktur bangunan yang utamanya ini berada di lantai 7, 8, 9 yang sudah rubuh menjadi 1 begitu ya. Dan dengan tergabungnya tercampur dari puing-puing yang ada dan sudah hangus, ini memang menjadi kendala dari tim Damkar untuk melakukan pencarian. Kemudian di terdampak lainnya, di bangunan lainnya itu di sebelah bagian samping itu terdapat bangunan parkir, tempat parkir ini memang tidak terlalu terdampak, tetapi ada puing-puing pecahan kaca yang terlempar hingga keluar begitu. Dan tetapi jika dikatakan atau mengecek lagi itu di dalam tempat parkir ada mobil dan kendaraan yang masih diparkirkan di situ milik masyarakat setempat itu masih aman dikatakan karena tidak terlalu terdampak kebakaran begitu. Kemudian kemarin juga di lantai lainnya, di lantai 3, 4, 5, ini masih terkonfirmasi adanya suhu panas begitu ya. Bahkan kemarin sempat sampai 200 derajat, artinya suhu panas ini masih terus ada dan maka dari itu tim Damkar menggunakan smoke removal atau ini artinya truk yang menyedot dan memberikan suhu dingin untuk mengurangi suhu panas yang ada agar memudahkan tim pencarian untuk melakukan pencarian orang hilang. Tetapi kemarin malam sudah dikondisikan dan dipastikan bahwa titik-titik api di berbagai sudut itu sudah dipastikan tidak akan ada api lagi atau asap yang bermunculan. Karena pendinginan dipastikan sudah selesai dan terfokusnya hari ini akan melakukan pencarian orang hilang, yaitu 7 orang lainnya yang dinyatakan hilang dan ini akan terus terkonfirmasi oleh pihak Damkar nantinya dan kemudian dari pihak PPPD juga terus membuka posko untuk menerima laporan orang hilang dari masyarakat atau keluarga yang merasa rekan atau keluarganya hilang di kebakaran Glodok Plaza. Reza. Baik, terima kasih Suara Zani. Kita juga masih menunggu pencarian korban hilang yakni masih kurang lebih 7 orang lagi dan proses identifikasi juga terus dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan terbaru soal kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Terima kasih.